Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lompat ke turnamen yang ada di Amerika Serikat sekarang kawan, yaitu turnamen Over the Board Champion Showdown Chess 9 LX yang merupakan turnamen Fisher Random yang diikuti oleh pemain-pemain terbaik dari Amerika Serikat kawan. Tapi ada satu undangan, pemain senior mantan juara dunia Garry Kasparov. Masih turun ke lapangan Garry Kasparov ini kawan, dan di hari pertamanya permainan Kasparov ini cukup menjanjikan kawan. Dia memimpin klasemen di hari pertama dari 3 game, dia memetik 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Diikuti Levon Aronian, Sam Savian, Hikaru Nakamura, Caruana yang merupakan juara edisi sebelumnya kawan, Wesley So, Sam Saklan, Linne Dominguez, Jeffrey Xiong, dan Ray Robson. Hanya satu pemain undangan yaitu Garry Kasparov. Dan turnamen ini kawan, saya lihat tadi, saya cari-cari di chess.com, tidak ada live gamenya. Live gamenya hanya ada di Lichess kawan. Kalau kalian ingin otak-atik permainan para pemain di event ini, ya hanya berlangsung 3 hari kawan. Silakan sekalian scroll saja ke bawah di halaman St. Louis Chess Club channel ini kawan. Di situ ada linknya Lichess. Kalian bisa otak-atik gamenya di Lichess ini kawan. Dan langsung saja kita akan otak-atik permainannya Garry Kasparov pada game pertama, babak pertama kawan. Garry Kasparov pegang hitam dan Wesley So pegang putih. Di sini kawan terlihat bahwa posisi bidak-bidak di baris pertama ataupun baris ke-8 ini kawan masih belum teracak. Baru nanti di langkah berikutnya, langkah pertama otomatis di sini buah di baris pertama dan di baris belakang teracak. Inilah kawan yang disebut dengan catur 960 ataupun juga dengan Fisher Random. Disebut dengan catur 960 karena jumlah acakan sebanyak 960 dengan posisi yang berbeda. Ataupun juga dikenal dengan Fisher Random karena permainan seperti ini diperkenalkan oleh Bobby Fischer tahun 1996 kawan. Pion E4 dimainkan oleh Wesley So. Seperti biasa dalam permainan catur acakan seperti ini kawan, sebisa mungkin para pemain bermain prinsipal di tahap pembukaan. Sebisa mungkin untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan pion pusatnya, buka akses-akses bagi perwira penting untuk melangkah kawan. Seperti ya kebanyakan gajah biasanya akan dibuka jalannya terlebih dahulu ataupun menteri. Pion E5 balasan dari Garry Kasparov untuk menghentikan laju pion pusat putih kawan. Di sini ada pion B3. Rencana Fiacento, keluarkan kuda ke peta C3 ke peta E3, rokade panjang opsinya di langkah berikutnya. Pion D6, gajah B2. Di sini ada kuda ke E7 dan di sini ada kuda E3 persiapan rokade langsung. Pion F5 tantang Garry Kasparov untuk membuka lajur F bagi bentengnya. Diterima langsung. Pion E pukul pion F5 diambil balik dengan kuda menantang pertukaran kuda, ditolak. Wesley So memilih langsung rokade panjang. Karena sudah jelas di sini kawan, posisi ruang bagi pergerakan raja untuk rokade sudah bersih. Seperti biasa, sebelah kiri rokade panjang kawan dan sebelah kanan rokade pendek. Rokade panjang pilihan dari Wesley So. Dan sekarang pion G5 untuk membuka diagonal gelap untuk mengimbangi gajah gelap Fiacento putih kawan. Di sini ada pion G3 juga buka akses di diagonal terang bagi gajah. Kuda D4 menantang pertukaran tentu ditolak kawan. Kalau diterima nanti ada pion yang cukup mengganggu. Memilih dengan langkah pion C3 langsung usir kuda. Ada opsi yang lain, bongkar lajur F ini dengan pion F4 kawan. Pion G pukul pion F4, pion G pukul pion F4, pion E pukul pion F4 dan kuda ini bisa bergerak ke peta D5 untuk menantang pertukaran menteri. Kalian bisa melanjutkannya ataupun dengan kuda lompat ke peta E6 melanjutkan pengembangan. Gajah siap dikembangkan, rokade panjang mungkin bisa dilanjutkan. Nah, di sini kuda akan ambil pion ada di peta F4, bukan pengorbanan. Dan di sini kalau diambil oleh kuda, maka menteri pukul menteri, diambil balik oleh benteng, benteng sikat kuda. Dan di sini kemungkinan kawan benteng yang akan sikat kuda yang ada di peta F4 di sini kawan. Dan diambil balik oleh benteng. Kemudian kuda ambil pion C2, korban sementara juga diambil oleh raja, diikuti dengan gajah ambil gajah B2. Jika diambil oleh raja, maka menteri bisa menghindari diagonal ini tempo skak, kuda bisa ambil balik benteng. Kemungkinan di sini jawab dengan langkah benteng ini bergerak ke peta C4 terlebih dahulu dan gajah ditarik mundur kawan, mungkin ke peta G7. Di sini terlihat bahwa putih unggul, terlihat dengan sepasang bentengnya, hitam bermain dengan sepasang gajah.
Permainan dirasa cukup seimbang menurut pandangan engine komputer Stockfish. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, sampai mana tadi admin sampai lupa? Ya, pion C3 dimainkan oleh Wesley So usir kuda. Kuda mundur kembali ke F5 menantang pertukaran, ditolak dengan gajah E4, kuda C6. Lanjut Garry Kasparov melanjutkan pengembangan dan baru sekarang pion F4. Terlebih dahulu kuda pukul kuda E3, diambil balik oleh menteri, baru pion G pukul pion F4, pion G pukul pion F4, gajah G4 serang benteng, dan juga persiapan rokade panjang nanti kawan. Benteng bergeser ke E1, rokade panjang oleh Garry Kasparov. Sekarang pion H3 usir gajah, terlebih dahulu pion E pukul pion F4, tempo ancam menteri. Menteri bergeser ke D3 dan harus berhati-hati kawan, di sini ada discover semacam ini ataupun juga nanti sikat kuda di sini kawan. Tapi kalau sikat kuda ya masih bisa diambil balik oleh menteri, menteri akan aman. Gajah mundur ke E6 untuk blokade ancaman discover. Tetap gajah sikat kuda C6, kalau menteri yang ambil balik, gajah di sini tewas. Terpaksa ambil menggunakan pion B. Posisi Garry Kasparov terlihat masih sedikit diuntungkan kawan dengan langkah yang sedikit slip dari Wesley So tadi dengan pion C3, dan di sini ada kuda F3 melanjutkan pengembangan perwira minor terakhir, melepaskan pion yang ada di sini, tapi harus hati-hati kawan. Raja bergeser ke B7, menteri bergeser ke E4, tekan gajah yang di sini. Terlebih dahulu blokade oleh gajah di E5, sepertinya pengorbanan pion kawan. Tapi Wesley So menolak, memilih melakukan skak terlebih dahulu. Kalau langsung sikat gajah di peta E5 ini, setelah diambil oleh pion, jangan langsung ambil kawan. Skak terlebih dahulu di peta B4, ataupun juga dengan gajah A3 terlebih dahulu, tempo serang benteng di sini. Kalau langsung ambil dengan menteri, nanti akibatnya seperti ini kawan. Menteri hitam naik ke peta D7, melepaskan gajah yang di sini. Dan kalau ambil kawan, maka menteri bisa mendapatkan benteng nanti gantinya kawan. Ambil pion D2 skak terlebih dahulu, raja bergeser ke B1 dan benteng F bergeser ke E8. Serang menteri, serang benteng. Jadi menteri akan ambil benteng, diambil balik oleh benteng, ambil balik oleh benteng. Menteri hitam melakukan skak, mendapatkan benteng di peta F1. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, sampai mana tadi kawan? Di sini setelah gajah bergerak ke peta E5, Wesley So memilih menteri ke peta B4 skak terlebih dahulu. Raja mundur ke A8, baru sekarang kuda sikat gajah E5. Diambil balik oleh pion, diambil balik oleh benteng pin gajah. Menteri bergerak ke D7, mencoba melakukan counter attack. Dan di sini salah satu pilihan terkuat adalah benteng ini diangkat naik untuk perkuat baris keduanya. Tapi memilih dengan pion C4, buka akses menteri menjaga pion D2, langkah blunder kawan. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah Garry Kasparov untuk memanfaatkan langkah blunder pion C4 ini. Dalam kontrol waktu yang sebetulnya Wesley So ini bermain lumayan cepat kawan, selisihnya sekitar 50 detikan. Wesley So memutuskan pion C4, di mana tadi pion C3, pion C4 merupakan langkah kesalahan berturut-turut di lajur C ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik untuk memanfaatkan langkah blunder pion C4 ini? Garry Kasparov menemukan langkah menteri D3 kawan. Ancam benteng diikuti dengan gajah, ancaman skakmat kawan. Di sini benteng F2 dimainkan oleh Wesley So, kemudian ada gajah F5, awas ancaman skakmat kawan, dan Wesley sikat gajah langsung. Kalau kalian berusaha lari kawan ke peta D1, ya nanti ada ancaman skak di peta C2, memaksa raja bergeser ke peta E1, diikuti menteri B1 skak di sini kawan. Dan di sini kalian sudah tidak mempunyai ruang yang bagus. Kalaupun naik ke sini kawan, bisa diikuti dengan gajah D3 skak. Raja lari ke peta F3, bisa diikuti menteri ke peta H1. Hitung-hitungannya 5 langkah berikutnya skakmat. Bisa kalian cari sendiri kombinasinya kawan. Kalau melanjutkan langkah seperti ini, ancamannya skakmat. Tak perlu saya tunjukkan sampai skakmat, biar kalian penasaran, biar kalian pause video ini agak lama dan kalian cari sendiri langkah-langkahnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi setelah gajah F5 langsung disikat oleh Wesley So. Wesley So sekarang kalah kualitas perwira. Benteng yang ambil balik benteng putih F5, gajah C3 di sini. Perkuat posisi pion D2-nya kawan. Ada pion F3 dan kemudian menteri ke E7.
mencoba pertahankan lajur E-nya ataupun menyerang pion yang di sini, dan pion yang di sini ada benteng D7 serang menteri, pertahankan pion juga. Menteri turun ke E6, raja bergeser ke B7, kemudian raja putih juga ke B2. Benteng F turun ke F7, coba nanti mengusir menteri agar meninggalkan lajur E kawan. Kemudian ada pion A4. Benteng D bergeser ke E7, usir menteri. Menteri bergeser ke H6, benteng E2 kawan, menantang pertukaran. Ditolak, Wesleso memilih mencoba melakukan ancaman skakmat dengan pion A5 dan benteng pukul benteng. Pion A6 skak, ditolak, raja naik ke B6. Kalau diambil ancamannya tentu skakmat satu langkah. Menteri ambil pion C6 skakmat. Raja hanya naik ke B6. Menteri G5 masih mencoba ancaman skakmat. Ada pion C5, blokade akses menteri kawan. Menteri mundur ke G8, masih mencoba melakukan ancaman kawan. Di sini benteng ambil pion D2 skak terlebih dahulu. Sikat balik skak. Raja ke B1, menteri kembali skak. Raja B2, menteri kembali skak. Raja ke A2 dan benteng G7. Di posisi ini kawan, Wesleso menyerah di langkah ke-38. Kalaupun dilanjutkan melakukan skak sekali lagi di sini, ya raja ini bergeser saja ke petak C6. Kalau melakukan skak sekali lagi di sini, raja bergeser ke petak D6 dan sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak lagi kawan. Mungkin ambil pion yang ada di petak F3 di sini dan bisa berlanjut benteng ke G1, berikan dukungan atau memberikan ancaman skakmat nanti. Tak perlu saya perpanjang lagi kawan, sampai di sini sudah cukup. Tak perlu kita lanjutkan sampai skakmat. Dan itulah salah satu game permainan dari Garry Kasparov yang masih kuat turun gunung kawan untuk mengikuti event-event turnamen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dalam permainan Fish Random tadi kawan dengan model acakan di baris pertama ataupun baris ke-8 seperti ini, yang memungkinkan tadi raja memilih rokade panjang ketimbang rokade pendek. Kalaupun rokade pendek di sisi kanan butuh banyak ruang untuk segera dibuka kawan. Jadi memang opsi terbaiknya adalah rokade panjang. Hanya membuka akses kuda keluar, gajah keluar, bisa rokade panjang. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Nanti coba kita akan carikan game yang bagus lagi di event ini ataupun juga di turnamen Tata Steel India kawan, di mana Pragnananda pada hari pertama Blitz memimpin turnamen sesi Blitz di hari pertama. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.